saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita yang lain, pekerjaan kita dan apapun yang mau kita lakukan hari ini sesuai dengan agenda-agenda rencana yang sudah kita buat, mari kita terlebih dahulu tundukkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu adalah andalan kami untuk bisa tetap ya Tuhan percaya bahwa hari-hari yang kami jalani selalu mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan jika pada pagi hari ini dengan kesehatan yang baik dan pikiran jiwa yang segar ya Tuhan, kami duduk bersama untuk memuji-muji nama-Mu yang mulia dan juga bersama-sama dengar-dengaran kembali untuk dipenuhi lagi, diperlengkapi lagi oleh firman kebenaran-Mu supaya iman kami terus dikuatkan, hati kami terus diyakinkan dan pikiran kami terus berglori. Haleluya, puji Tuhan bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita banyak mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi STH. Terima kasih Pak. Puji Tuhan ya. Ya sangat luar biasa. Terus mengingatkan kita kepada fokus kita bersama-sama sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus terus konsisten dengan panggilan kita, panggilan surgawi, panggilan yang kudus, ya begitu ya Pak Pendeta ya. Nah luar biasa, terima kasih karena itu pemberitaan firman yang terus memperluas, memperkaya ya pikiran dan hati kita, dan juga tentunya di dalamnya ada hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kita ingat bersama-sama saudaraku bahwa kita bukan sedang mempertontonkan hikmat manusia di dalam setiap pemberitaan firman di gereja kita, khususnya Gerika Makedonia. Kita terus mengejar kerinduan untuk memperluas pemberitaan tentang kebaikan Tuhan yang sempurna. Ya, bukan kebaikan manusia, tapi kebaikan kemurahan hati Tuhan Yesus yang telah dicurahkan sebagai berkat yang terbaik untuk menjamin masa depan kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa. Nah, karena itu Rasul Paulus selalu mengingatkan hamba-hamba Tuhan ya. Dulu ada Timotius, ada Titus ya, dan sekarang kita yang meneruskan apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya dan menjadi yang berkuasa, yang paling berkuasa atas kehidupan manusia, terutama atas kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya, anggota-anggota tubuh Kristus yang telah ditanamkan ya di dalam tubuhnya sebagai anggota-anggota tubuh yang telah dikuduskan, telah diperbaharui, disucikan oleh darahnya, dan sekarang kita saudara-saudara sedang berjalan di dalam terang Kristus, amin, di dalam terang kebenarannya. Kita bukan berjalan di dalam kegelapan, kita bukan berjalan di dalam keadaan remang-remang, tetapi kita benar-benar hidup berjalan di dalam
terang kebenaran Kristus yang mulia, yang penuh kuasa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita 1-2 kali ya beberapa hari yang lalu sudah bersama-sama membicarakan kebenaran firman Tuhan tentang saya kasih judul waktu itu mesin pencari kesenangan, begitu ya. Ya, kita sebutkan sebagai mesin karena apa? Tidak bisa dihentikan keinginan dunia ini menjadi orang-orang yang hanya dipandu oleh naluri. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua manusia kan mempunyai naluri. Ya, hati nurani, naluri. Tapi masalahnya adalah hati nurani manusia itu pun sudah ikut tercemar. Ya, jadi tidak bisa lagi menjadi andalan untuk benar-benar ya membuktikan ya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin mirip-mirip ya, mungkin menyerupai ya. Alkitab bilang menyamar, begitu ya, menyamar menjadi suatu kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat dikagumi, ya, sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Nampaknya begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Nampaknya memang seperti itu kalau hanya dilihat secara kasat mata dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip budaya atau prinsip-prinsip peradaban yang manusia pelihara sebagai tempat mereka untuk menarik berbagai perspektif dalam menilai kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan cara berpikir manusia betapapun itu sangat brilian dan mengubah fenomena kehidupan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan itu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena sekarang sumber kehidupan kita sesungguhnya bukan dari dunia ini. Ya, pasti orang akan banyak keberatan dengan pernyataan seperti yang saya katakan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan saya yang mengatakan itu. Alkitab yang mengatakan, yang menyatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Ya. Dan Paulus mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekarang bukan kita yang menciptakan pencari kesenangan, ya, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tidak. Ya, Allah itu sendirilah yang telah menyediakan ya bagi kita sebagai sumber kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Terkadang itu tidak selalu menyenangkan di dalam kenyataan, dalam kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena ada pergumulan. Amin. Ya, Tuhan Yesus sendiri adalah kebenaran. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia, Bapak Ibu Saudara, apakah bebas dari tekanan kehidupan ketika di dunia ini? Tidak. Apakah dia bebas dari penderitaan? Tidak. Apakah Rasul Paulus bebas dari kebencian orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tidak. Ya, apakah itu mengurangi nilai kebenaran yang diberitakannya? Tidak. Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena kebenaran itu berdiri sendiri, ya. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran Allah itu adalah independen, berdiri sendiri,
ya, tidak tercemar oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, tetapi adalah tetap adanya, ya. Sekali terang tetaplah terang, amin. Sekali selamat tetaplah kita selamat, karena keselamatan kita bukan karena perbuatan kita. Kalau karena perbuatan dan usaha kita diselamatkan, mana mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya bisa diselamatkan. Dan semua orang di dunia ini tidak akan mungkin bisa diselamatkan kalau mengandalkan pada usaha dan perbuatan manusia. Tidak mungkin. Karena itu sudah bisa ditakar, ya, sudah bisa diukur berdasarkan standar Tuhan yang sempurna, yang tanpa cacat, tak bernoda dan tak berdosa. Dan standar kebenaran itu adalah ada pada diri Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita, amin. Dialah sumber kehidupan kita, dan kehidupan yang ada pada Yesus adalah kehidupan yang kudus, amin. Ya, bukan kehidupan yang sedang menuju kepada kekudusan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, sudah sampai pada titik, ya, objek kekudusan itu ada pada diri Yesus Kristus, dan subjek kekudusan itu juga ada pada diri Yesus Kristus. Maka saudara dan saya menjadi objek dan subjek, karena kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, amin. Itu sangat menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itulah saudara dan saya bukan lagi, ya, orang-orang yang dimotivasi untuk mencari kesenangan supaya dipuji oleh manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan mencari lagi suatu hal yang menyenangkan karena ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan, ya, tepuk tangan, mendapatkan segala hal yang membuat saudara dan saya seolah-olah kita ini belum dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Kita sudah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera itu, karena sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam Yesus Kristus, di mana kita tinggal berada di dalam Dia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena itulah, ya, maka kita tidak berpikir lagi bahwa kita lebih pantas daripada semua orang karena berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita tidak lagi berpikir bahwa kita menjadi orang yang lebih pintar, yang lebih baik, yang lebih hebat daripada orang lain karena hanya kita berhasil untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen itu gagal berpikir, ya, bahwa ketika menyaksikan tentang Yesus Kristus, mereka berpikir terutama dari apa yang kita perbuat. Tidak akan bisa diyakinkan, Bapak Ibu Saudara, dunia diyakinkan hanya karena saudara apa yang saudara perbuat. Karena apa? Mereka lebih jago, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka lebih hebat, mereka lebih sempurna, ya, mereka lebih segala sesuatu lebihlah. Kalau berbicara tentang penampilan di dalam hal usaha dan perbuatan-perbuatan, Bapak Ibu Saudara, bukan orang Kristen yang nomor satu, ya, masih orang-orang yang beragama lain barangkali nomor satu di dalam hal soal bagaimana perbuatan-perbuatan itu jika itu menjadi standar kebenaran daripada manusia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita, orang-orang kudusnya Tuhan, mempunyai satu hikmat yang benar-benar baru dari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah perbuatan yang sempurna. Amin. Dan tidak ada yang menandingi itu. Dan di dalam perbuatan yang sempurna itulah saudara dan saya menyaksikan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia ini.
Jadi sistem keyakinan kita harus melekat kepada format kebenaran yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saudara-saudaraku, mari kita lihat di ayatnya yang keempat. Ya, bisa kita lihat dari ayat 1 ya. Dari ayat 1, Efesus pasal 5 dikatakan di situ, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi, nah kita lihat dari kata tetapi ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita ingin melihat bagaimana firman Tuhan menarik garis, ya, menarik garis boundaries, ya, pembatas, Bapak Ibu Saudara, ya, antara gelap dan terang, ya. Di ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Jadi selalu diulang Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, ya. Dan bahwa kita tidak berjalan menurut jalan pikiran dunia ini, ya, Saudara. Dan dikatakan tadi ayatnya yang keempat, demikian juga perkataan selanjutnya, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang membedakan antara orang kudusnya Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam hal bagaimana menampilkan tata krama, sopan santun? Banyak nggak di dunia ini orang yang kalau berbicara sangat sopan, Bapak Ibu Saudara? Oh, banyak Bapak Ibu Saudara, ya, sangat santun, ya, dan itu bahkan menjadi prinsip-prinsip di dalam komunitas yang mereka sepakati, ya, di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sopan santun itu adalah menjadi prinsip yang diagung-agungkan oleh banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah Bapak Ibu Saudara, kalau motivasinya adalah karena dia orang yang sangat ramah, ya, orang yang sangat santun, orang yang berperilaku baik. Kalau itu yang mereka pikirkan sebagai cara mereka untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, baca kitab Yesaya pasal 53, dikatakan semua kesalehan kami adalah seperti kain kotor. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa, saudaraku? Karena bukan penampilan luar itu yang pertama-tama yang Allah ingin lihat sebagai hal yang berkenan di dalam diri manusia. Tetapi kebenarannya, kasih karunia-Nya, ya, Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam setiap hati orang yang percaya, yang menyambut, ya, kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia sebagai kebenaran yang sejati. Itulah yang pertama-tama yang ingin Allah lihat tertanam di dalam setiap hati manusia. Karena itulah terang, ya, itulah kebenaran, dan itulah kehidupan, ya, yang bersumber daripada Allah itu sendiri.
Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi akan menjadi faktor yang paling menentukan di dalam hal menilai sebuah perbuatan. Amin. Ya, itu sebabnya Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati saudara dan saya. Ya, tidak ditaruh di belakang punggung kita, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak dikatakan ditaruh ya di lutut kita. Tapi Roh Kudus, ya saudaraku, menaruh kebenarannya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita sebagai inti daripada kemanusiaan kita adalah hati kita. Amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa berpotensi besar, kita mempunyai kapasitas yang besar, didorong oleh motivasi hati yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga apapun yang kita perbuat, itu kita perbuat menjadi sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Amin. Karena apa, saudaraku? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengerjakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Iya betul ya. Yesaya 60 berapa? 64 ya. Oke, nanti dipastikan saja ya, saudaraku ya. Yang berbunyi, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor ya. Begitu dikatakan. Ya, nanti dicek lagi ayatnya ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut. Nah, jadi kita lihat lagi, dikatakan tadi, tetapi sebaliknya apa? Ucapkanlah syukur. Amin. Jadi saudaraku, ini bukan lagi sekedar lip service, kita mengucap syukur, tapi memang itu benar-benar datang dari hati kita yang terdalam. Dan kita senang mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena itu adalah perilaku daripada manusia baru, saudara-saudaraku. Ya. Jadi orang percaya yang masih susah untuk bersyukur kepada Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya rasa syukur kita itu semakin mudah ya bekerja dan ditanamkan di dalam hati sanubari kita yang bisa berpotensi terus Bapak Ibu Saudara ya untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera dan membangun kesaksian kita di hadapan semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 5 tadi, masih Efesus pasal 5 itu, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang-orang cemar, atau orang-orang serakah, artinya penyembah-penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, nanti suatu saat ketika kita tiba di pasal 5, Efesus, kitab Efesus, nanti kita akan bahas detail, secara rinci, secara gamblang, apa maksud yang lebih utuh, ya, dari pernyataan bahwa dikatakan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, seolah-olah perbuatan baik yang menjadi patokan di sini, saudaraku, untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena kalau kembali Rasul Paulus mengatakan karena perbuatan-perbuatanlah manusia menjadi masuk ke dalam kerajaan Allah, itu bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 sudah dikatakan apa? Dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat secara utuh, ya, kitab Efesus ini,
Ya, saudaraku, kita akan memahami apa yang Paulus maksudkan di Efesus 5 ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang kelima. Ya, karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudaraku kepada kita yang sudah ada di dalam terang Kristus saat ini, bahwa gambaran kehidupan dari orang-orang yang seperti itu ada di mana? Ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Tidak. Itu adalah ya potret kehidupan manusia lama. Ya, saudara-saudaraku. Maka Paulus katakan tidak ada mendapat bagian, itu tidak termasuk, tidak menjadi bagian dari ya kehidupan yang kekal, ya, yang ada pada Kristus Yesus di dalam kerajaan Allah. Ya, jelas Bapak Ibu Saudara, tentu saja. Ya, karena itu bukan pengambil bagian, itu bukanlah sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan ya untuk menjadi unsur yang dipersatukan di dalam kebenaran Allah. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersumber dari dosa dan dari kejahatan dunia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa diingatkan seperti itu? Oh, haruslah Bapak Ibu Saudara. Karena kita sementara ada di dunia ini, ya, kita hidup di dalam lingkungan yang buruk. Jadi kita tidak boleh terlena dan kita tidak boleh narsis, Bapak Ibu Saudaraku. Orang narsis itu tidak pernah dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang harus terus bersedia diperbaharui, ya. Tapi kita adalah orang yang sadar di dalam kasih Kristus. Kita terus dibentuk untuk benar-benar bisa memahami seperti apa konsep daripada kehidupan yang baru yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri dan kehidupan kita. Amin. Supaya kita tahu boundariesnya, kita tahu batas-batasnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu harus jelas dalam pandangan kita. Tentu saja kita tidak mengetahui secara detail Bapak Ibu Saudara setiap hal di dunia ini. Tapi prinsip itu harus ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita, supaya dengan prinsip itu kita berjalan dan kita menyerahkan segala langkah-langkah kehidupan kita agar Tuhan memberikan hikmat. Ya, karena hikmat itu merupakan implementasi daripada sebuah pengetahuan yang benar, ya, kepada hal yang bermanfaat di dalam kehidupan. Amin. Nah, jadi saudaraku, itulah sebabnya ya kita harus terhubung terus dengan kebenaran firman Allah, karena Allah tidak mungkin bekerja di luar kebenarannya. Kebenaran firman-Nya tidak ada. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ya Yesus Kristus secara fisik tidak hadir di dunia ini, secara kasat mata tidak hadir di dunia ini, saudaraku. Jadi satu-satunya cara kita untuk bisa benar-benar secara objektif di dalam hal bagaimana kita menilai motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu adalah kalau kita mengerti ya kebenaran-kebenaran firman yang menjadi dasar pijakan kita berpikir, Bapak Ibu Saudara. Ya, dasar perspektif kita untuk menilai segala sesuatu itu harus didasarkan pada kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran yang absolut, yaitu firman kebenarannya. Dan itu sebabnya kita terus belajar Bapak Ibu Saudaraku setiap hari. Ya, pikiran dan hati kita itu perlu ditajamkan, perlu diperbaharui, perlu di-refresh Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya cara kita berpikir menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan demikian terkonfirmasi ya yang kita lakukan itu adalah
bersumber dari dasar pengertian yang sesungguhnya dari apa yang Tuhan katakan di dalam setiap firman-Nya. Dan dengan begitulah saudaraku, suatu saat nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, jadi kita bukan akan mendengarkan di penghakiman yang akan datang adalah ya cerita rasa-rasa kita, ya rasa-rasa saya rasa begini, ya bukan begitu Bapak Ibu Saudara yang ingin Tuhan Yesus dengarkan di dalam kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi bagaimana sebenarnya yang sesungguhnya yang Tuhan katakan, amin. Ya, kita sudah 1-2 kali Bapak Ibu Saudaraku saya sampaikan dan kita juga sudah membaca barangkali berkali-kali di dalam Alkitab, ya cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dulu ketika berpuasa 40 hari 40 malam dan dalam keadaan letih lesu, ya Bapak Ibu Saudara, Yesus dicobai oleh iblis, ya, dan ingin menjatuhkan dia di dalam keadaannya yang kesusahan itu secara duniawi. Yesus benar-benar dalam keadaan yang sangat terpuruk. Karena apa, saudara? Karena dia tidak makan dan minum untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dalam keadaan yang lemah secara duniawi, tidak punya apa-apa seperti itu, saudaraku, iblis datang mencobai untuk menjatuhkan dia, ya, supaya Yesus tidak layak menjadi juru selamat. Tapi tidak mungkin, rencana iblis itu pasti gagal. Dan oleh karena itulah saudara-saudaraku, ya apa yang menjadi kunci daripada kesuksesan Tuhan Yesus untuk mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Ya 3 kali Yesus dicobai Bapak Ibu Saudaraku, dan 3 kali juga Yesus saudaraku menjawab dengan satu jawaban yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Dan Yesus menjawab, ada tertulis, amin. Cobaan pertama, cobaan kedua, dijawab lagi, ada tertulis. Cobaan ketiga, dijawab lagi oleh Tuhan Yesus, ada tertulis, amin. Jadi saudaraku selalu mengkonfirmasi, ya apapun ujian, pencobaan, pergumulan, atau penderitaan, ya apapun yang dialami oleh kita yang sekarang ini hidup di zaman kasih karunia ini, saudara dan saya harus mengkonfirmasi bahwa apa yang kita perkatakan itu adalah benar-benar bersumber dari pengertian, pengetahuan yang benar terhadap firman Allah. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kemungkinan kita hanya melibatkan ya perasaan kita dan pengalaman pribadi kita atau kutipan-kutipan dari orang lain, saudaraku, ya, yang tidak mendasarkan segala sesuatunya itu kepada kebenaran yang mutlak, yaitu firman Allah. Tapi percayalah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya apabila kita mempunyai motivasi yang kuat, dorongan hati yang kuat, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, kita akan selalu bersandar kepada kebenaran firman-Nya dan bukan pada pengertian diri kita yang sangat terbatas. Nah, saudaraku, pagi hari ini, saudaraku, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini supaya kita terus belajar melihat batas-batas daripada kehidupan yang baru itu, saudaraku, harus diperjelas di dalam sudut pandang di mana kita melihat itu semuanya dari pembelajaran kita, firman Tuhan, kebenarannya yang memperbaharui ya akal budi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membuktikan yang terbaik dari Allah, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus itu semua bisa termanifestasi, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya campur tangan Tuhanlah yang bisa mengubah semuanya, ya, langkah-langkah kehidupan kita di dalam keputusan-keputusan kita atau apapun yang mau kita lakukan, kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah didasarkan pertama-tama oleh karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus
yang menjadi sumber daripada kekuatan iman kita. Setiap hari kita membutuhkan itu melalui sentuhan-sentuhan daripada firman kebenarannya. Amin. Saudaraku selamat pagi, saudaraku selamat beraktivitas kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati apapun yang kita kerjakan hari ini. Saudaraku, kita yakin, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, di waktu yang sangat singkat ini ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kembali tegur sapa daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung di dalam setiap persekutuan dan pertemuan kami dalam acara saat teduh kami Tuhan. Kami percaya ini hal yang sangat berguna bagi kami, baik hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Karena nama Tuhan dipermuliakan adalah segalanya menjadi tujuan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Saudara-saudaraku, tetap semangat. Ya, salam. Amin. Amin. Puji Tuhan.